Yo, halo! Kali ini ada handphone langka yang sekaligus legend juga. Soalnya ini jadi handphone pertama yang pakai rasio layar memanjang, kayak yang udah umum di handphone-handphone zaman sekarang. Tapi handphone ini udah dirilis sekitar 15 tahun lalu, pas belum populer handphone dengan layar rasio panjang. Gokil ya! Oke, tahan dulu basa-basinya, langsung aja dah di unplastik. Nah, jadi di sini saya cuma dapat unit handphonenya sama baterainya aja, alias batangan. Tapi nggak apa-apa, masih dapat unitnya aja udah syukur nih. Ya, jadi ini adalah LG BL40 Chocolate. Ini saya beli lewat toko Pak Edi, harganya 300 ribuan. Nggak bisa dibilang murah, tapi bikin saya penasaran juga. Soalnya dari gambar-gambarnya itu emang kelihatan futuristik dan asik buat handphone touchscreen di zamannya atau 15 tahun lalu. Nah, jadi untuk penampakannya itu kayak gini. Warnanya didominasi sama hitam glossy, tapi masih pakai bahan plastik ya. Dimensinya ini panjang dan ramping, emang masih lumayan tebel, tapi kalau bobotnya sih nggak begitu berat nih. Terus untuk sisinya ini dia melengkung, kayak semut gitu lengkungan antar layar nyambung ke framenya, dengan aksen garis chrome gitu ya di sisinya ini. Sedangkan untuk sisi atas dan bawahnya ini malah flat, dan warnanya juga merah cerah. Ini tuh jadi ngingetin saya sama Nokia N9 desainnya, tapi yang ini lebih tinggi kiris. Mungkin sesuai juga sama namanya, mirip-mirip kayak coklat batangan yang dijual-jual di toko gitu. Atau sekilas kalau dari belakang atau feel pegangnya tuh mirip kayak remote ya. Untuk di bagian depannya ini nggak ada tombol satupun, adanya layar 4 inch. Atasnya ada earpiece, kamera VGA, dan sensor. Kalau bawahnya ada logo LG. Untuk di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume sama tombol shutter kamera. Di sisi bawahnya cuma ada mikrofon, sisi kirinya ini harusnya ada tombol musik, tapi udah bolong nih. Dan di sini ada lubang micro USB yang ditutup gitu. Kalau di sisi atasnya ini ada lubang jack audio sama tombol power atau lock yang bisa nyala nih. Untuk bagian belakangnya ada kamera 5 megapiksel, pokoknya tulisannya kayak gini nih. Terus ada lampu flash dan logo LG lagi. Untuk back covernya ini masih bisa dibuka ya. Jadi di dalam sini ada slot buat mini SIM dan sampingnya ini buat micro SD. Terus di sini ada keterangan IMEI, serial number, dan ini unit made in Korea. Oh iya, untuk baterainya tuh kayak gini, kecil ya, tapi kapasitasnya ini 1000 mAh dan kelihatannya sih masih bagus nih. Nah, yang kurang bagus itu kondisi bodi dari unit handphonenya ya. Udah lumayan banyak lecet, hilang, termasuk kaca kameranya nggak ada nih. Terus back covernya ini juga udah renggang gitu. Ya, semoga aja yang lainnya aman ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari LG BL40. Ya, jadi handphone ini tuh pakai yang namanya S-Class UI, buatan khusus dari LG, yang tampilannya emang menarik, colorful, banyak animasinya, dan lumayan banyak fitur. Tapi ini belum berbasis OS, macam Symbian atau Android dan sebagainya ya. Saya cek untuk memorinya ini dibagi dua gitu, yang memori umum udah dipakai hampir 14 ribuan kilobyte, atau berarti 14 megabyte, dan bebasnya ini sekitar 900 megabyte. Sedangkan yang memori cadangan udah dipakai 20 kilobyte, dan bebasnya 4 megabyte. Ini kurang tahu cadangan tuh RAM atau apa ya. By the way, untuk layarnya ini Fignet gitu, udah ada item-item dari sisinya. Mungkin faktor usia juga. Lanjut, untuk navigasinya ini full touchscreen ya. Tombol back, OK, home, dan sebagainya itu ada di layar sistemnya. Di bagian depannya ini atau mungkin disebut home screen-nya udah mirip-mirip kayak smartphone gitu. Atasnya ini ada status bar yang kalau dipencet muncul aksi buat nyalain Bluetooth, Wi-Fi, shortcut alarm, musik, event, dan profile. Kalau di bawahnya ini ada info operator dan 4 shortcut yang nggak bisa diubah, yaitu telepon, kontak, SMS, dan menu semua aplikasi. Terus di sini ada tombol buat multitasking sama buat ubah tampilannya jadi macam kubus gitu ya. Unik sih. Nah, di bagian tengahnya ini dikasih space dan dibagi 4 halaman. Yang pertama itu widget, jadi di sini bisa tambahin macam jam, kalender, cuaca, RSS, dan sebagainya. Yang kedua itu kontak buat jadiin favorit.
Jadi biar cepet gitu kalau mau dihubungin, nggak perlu cari-cari lagi ya, contohnya kayak kontaknya doi. Yang ketiga itu browser, ini mirip kayak kontak, tapi untuk website favorit gitu, macam Webtrick, Gratisindo, dan sebagainya. Nah, kalau shortcut ini buat jalanin aplikasi favorit yang dipilih. Untuk menu utamanya ini menurut saya unik juga, soalnya setiap aplikasi itu dikategorikan, dan digeser gitu buat milih yang lainnya. Tapi kalau handphonenya dimiringin, itu tampilannya jadi berubah, dan semua aplikasinya bakalan muncul tanpa digeser-geser lagi. Kelihatan semua ya. Agak kerasa ribet sih, karena banyak menu sejenis yang seharusnya disatuin aja gitu. Kayak settingan telepon, layar, bluetooth, wifi, atau koneksi lainnya. Kenapa nggak dalam satu menu settings gitu ya? Nah, gimana untuk kamera itulah pokoknya. Dan ternyata error nih, nggak bisa dipakai ya kameranya. Kemungkinan ini emang hardware kameranya yang bermasalah. Ya, nggak bisa dicoba deh. Dan kalau kamera depannya ini juga khusus buat video call aja ya. LG BL40 ini dirilis sekitar tahun 2009 dengan harga waktu itu kisaran 6 jutaan rupiah. Memang handphone ini keunggulannya pada layar yang memiliki aspek rasio memanjang, yaitu 21:9. Ini bener-bener bikin gebrakan banget, karena di zamannya handphone masih banyak yang pakai rasio 4:3. Bahkan buat sekarang pun rasio segini termasuk panjang ya. Kalau nggak salah ada tuh handphone Sony Xperia yang pakai rasio ini. Dengan rasio layar kayak gini, LG BL40 dapat julukan bioskop dalam saku. Karena layarnya ini mirip kayak layar bioskop yang memanjang. Dan digembur-gemburkan bakalan enak untuk menikmati konten-konten video atau film di handphone ini. Karena mendukung beberapa format mobile video juga. Untuk layarnya memang terlihat bagus dengan resolusi 345x800 dan kerapatan layarnya mencapai 217 ppi. Pada zamannya udah kelihatan tajam nih layar. Walaupun panel yang dipakai masih TFT, tapi warna dan sudut pandangnya udah oke. Terus ditambah lagi, udah ada perlindungan Corning Gorilla Glass, jadi makin aman ya. Cuma dengan ukuran 4 inch, jadi agak aneh sih kelihatannya. Walaupun dimensi segitu sebenarnya udah gede juga di zamannya. By the way, tampilan layarnya ini bisa ditampilkan ke TV juga, atau disebut TV out, pakai kabel khusus gitu. Dan untuk keluaran suara speakernya di handphone ini udah oke sih, didukung sama Dolby Mobile. Untuk performa sistem di handphone ini menurut saya kurang bagus, kerasa berat gitu, ditambah banyaknya animasi untuk transisi dan sebagainya. Fitur di handphone ini memang termasuk banyak ya, cuma berasa kayak kurang optimal dari sistemnya ini. Beberapa kali pas saya coba kayak tiba-tiba macet atau nge-hang gitu. Dan kalau udah kayak gitu, nggak bisa diapa-apain selain cabut dan pasang baterainya lagi buat dipaksa restart. Pada dasarnya LG BL40 ini tuh fitur phone, tapi diunggulkan dalam segi multimedia dan beberapa fitur tambahan lain, selain buat komunikasi lewat telepon atau SMS. Tapi sayangnya, unit yang saya dapat ini sinyal SIM card-nya nggak muncul. Kemungkinan email nggak kedaftar atau kena blok. Oh iya, untuk pengetikannya ini tentunya lewat touchscreen, dan modenya cuma macam keypad alphanumeric T9, dan kalau dimiringin otomatis berubah jadi mode QWERTY. Selain itu, handphone ini udah mendukung jaringan 3G. Ada wifi-nya juga, buat browsing-browsing gitu bisa lah ya. Tapi kalau sekarang udah banyak web yang nggak support ya. Nah, handphone ini juga punya GPS buat kebutuhan Google Map gitu. Terus untuk aplikasinya, ini masih bisa ditambah ya, karena handphone ini tuh support Java. Jadi bisa juga nih mainin game-game Java. Tapi dengan layar kayak gini, emang susah dapetin game yang pas. Nah, untungnya dari bawaannya handphone ini udah dikasih beberapa game. Dan gamenya itu menarik, karena manfaatin beberapa sensor atau kelebihannya, kayak sensor gerak, suara dari mikrofon, atau manfaatin layar panjang dan multitouch-nya ini buat main secara multiplayer dalam satu layar.
Menurut saya, LG BL40 coklat ini jadi handphone yang revolusioner di zamannya dengan penggunaan rasio layar memanjang. Tapi dalam penerapannya, saya rasa masih kurang dan belum tepat pada masa itu. Jadi kayak terlalu canggih dan pasar belum bisa mengimbanginya, entah dari segi sistem, ketersediaan aplikasi, maupun media pendukungnya. Ya walau begitu, handphone ini tetap jadi sebuah sejarah bahwa jauh sebelum era smartphone zaman sekarang, udah ada nih handphone dengan rasio layar memanjang. Oke, jadi itulah handphone pertama yang punya rasio layar panjang di zamannya, yaitu LG BL40 coklat. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.